Assalamualaikum Sampurasun. How are you going, mate? Aja lagi keluar nih, mau cari makan karena lagi males masak. Jadi kita bakalan beli warteg aja di depan rumah. Warteg. Nggak ada warteg di sini. Tapi kayak ada kafe gitu. Nanti sebelum kita review buku aja dan teman-teman aja selama di Eropa. Aja mau makan dulu ya. Nah, ini dia kafenya, dekat banget dari rumah, cuma tinggal jalan beberapa detik doang sampai deh di Blackwall Cafe. Kalau mau order harus pakai masker, jadi aja mau pakai masker dulu bentar. Ini menunya guys, saya mau lihat dulu di sini ya sambil duduk, oke? Udah ada, dan ini tepat di sebelah kafenya ada restoran Italia namanya Santa Casa. Laku banget kalau malam terutama, dan kalau weekend dia buka siang-siang, jadi bisa buat lunch juga. Alhamdulillah makanan aja udah habis, sudah kenyang, dan diakhiri dengan es kopi yang seger. Meskipun aja sebenarnya randomly order coffee because I'm not a coffee person, dan ini ngebantu aja wake up a little bit karena kita bakalan ngebahas buku yang harus kalian baca ya, terutama untuk teman-teman yang punya mimpi besar untuk tinggal dan pergi ke Eropa tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Di sini guys ya jawabannya, jadi coba kalian bahas. Jadi ini adalah buku pertama Ece yang Ece tulis barengan 3 penulis lainnya, dimana kita punya pengalaman yang sama. Apa sih? Nah sebenarnya buku ini tuh udah terbit dari tahun 2020 bulan Mei, tapi Ece baru berkesempatan untuk sharing ke kalian sekarang karena sekarang kan COVID udah mulai mereda tuh ya di tiap negara ya kan. Jadi border-border udah mulai buka lagi. Kalian bisa coba jadi au pair di Eropa. Kiat-kiatnya semua ada di buku ini, oke? Tapi mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tahu au pair itu apa, atau mungkin udah tahu tapi belum terlalu dapat gitu informasinya tentang au pair itu sendiri apa. Coba bakalan jelasin sedikit. Jadi au pair ini adalah salah satu exchange program di mana kita tinggal dengan salah satu host family dari negara yang kita tuju. Contohnya aja waktu itu milih Belanda, dan aja tinggal dengan satu keluarga Belanda di mana kita bertugas untuk ngurus anak-anak mereka. Nggak ngurus sih, tapi lebih kayak ke membantu meringankan pekerjaan orang tuanya untuk bisa tetap menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih lancar gitu dengan adanya bantuan kita gitu. Jadi waktu itu Ece tinggal di Amsterdam dengan satu host family ini, dan Ece bertugas untuk merawat anak-anak sehari-hari, dari mulai nyiapin breakfast, terus nganterin mereka ke sekolah, jemput mereka dari sekolah, ngajak mereka main ke taman, terus bahkan Ece waktu itu juga diminta untuk masak kalau misalnya orang tuanya pulang agak telat dari kantor gitu. Jadi memang kita juga diharuskan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tapi yang ringan-ringan gitu, kayak misalnya kadang disuruh nyetrika juga. Kita langsung bahas aja kenapa kalian harus baca buku ini, karena di buku ini kalian bisa banget dapetin banyak informasi tentang kebudayaan atau fakta-fakta menarik dari masing-masing negara. Contohnya waktu Ece menceritakan fakta atau typical Dutch yang mungkin kalian belum tahu, tapi di sini kalian akan terbuka matanya bahwa wow, ternyata Belanda ini banyak banget kesamaannya sama Indonesia ya gitu kan. Jadi di salah satu chapter di buku ini Ece menceritakan tentang fakta-fakta dari kebudayaan dan keunikan atau kebiasaan orang Belanda, dan judul chapter itu adalah Culture Shock and Typical Dutch. Di sini Ece bikin beberapa sub chapter yang bisa kalian baca tentunya nantinya. Tapi Ece mau kupas sedikit nih biar kalian makin penasaran. Jadi di sub chapter yang berjudul The Netherlands is the Little Indonesia, Ece bakalan ngebagiin fakta kalau ternyata
saat kalian di Belanda itu kalian mungkin akan merasa sedikit seperti kalian di rumah, karena banyak banget hal yang berhubungan dengan Indonesia yang kalian bakalan temuin di sana. Selain mudah banget cari makanan Indonesia, entah itu di restoran atau misalnya kalian sekedar cari bumbu-bumbu khas Indonesia lah gitu, semuanya ada di supermarket. Kayak contohnya waktu itu Ece pertama kali pergi ke supermarket di Belanda namanya Albert Heijn, dan pertama kali Ece diajak ke sana sama host mom, I was like, wow, surprise, karena banyak banget makanan yang dilabeli dengan nama-nama makanan dari Indonesia. Contohnya, jadi ada salah satu aisle atau lorong lah gitu ya, isinya khusus bumbu-bumbu masakan. Gimana aja kaget juga gitu, pas lihat kok namanya ada ayam kecap gitu kan, tapi dengan ejaan zaman dulu lah gitu, kayak misalnya kecapnya itu tulis KETJAP gitu kan, ayam kecap. Terus ada rendang gitu kan, terus ada ayam buncis gitu kan. Dan di situ aku kayak, kok ini kan nama masakan Indonesia ya gitu. Fakta lain yang lebih menarik adalah ketika Ece tahu kalau bahasa Belanda itu banyak banget kemiripannya sama bahasa Indonesia. Jadi banyak banget kata dari bahasa Belanda yang pengucapannya sama persis kayak bahasa Indonesia. Contohnya om, tante, oma, opa. Terus kamar yang di Belanda itu adalah kamar. Terus ada wortel, sama-sama juga wortel. Handuk juga handuk, hanya penulisannya aja yang beda. Kulkas juga sama juga kulkas gitu kan. Dan aku ngerasa kayak, wah kayaknya gak perlu les bahasa Belanda nih, karena sebenarnya sama juga gitu kan. Nah, kalau kalian tertarik di mana kalian bisa beli buku ini, kalian bisa langsung hubungi penerbit kita yaitu Stiletto. Atau kalau misalnya kalian mau beli di marketplace, buku ini tersedia juga ada di Tokopedia dan Shopee, yang bisa kalian langsung order sekarang karena buku ini selalu ready stock, alhamdulillah. Begitu juga misalnya kalian pengen beli versi ebook, kalian bisa akses dan order di Google Play. Semua linknya akan Ece cantumin di bawah, jadi jangan khawatir. Kalau udah baca bukunya dan kalian suka, jangan lupa tag kita di Instagram, karena semua informasi sosial media kita ada juga di buku ini. Jadi Ece gak sabar banget buat kalian bisa berbagi dan ngasih testimoni tentang buku pertama Ece sewaktu jadi au pair di Belanda. Oke? Nah, kalau gitu segitu aja yang bisa Ece bagi kali ini. Semoga kalian bisa dapat motivasi dan inspirasi setelah membaca buku ini. Jangan lupa nih share videonya supaya teman-teman juga makin banyak yang tahu soal buku kami. Kalau udah baca, jangan lupa tadi Ece bilang tag. Kalau gitu Ece langsung pamit aja sekarang. Terima kasih udah nonton video ini dan tungguin vlog-vlog berikutnya dari Centin yang pastinya bakalan lebih seru karena semakin mendekati hari-hari kelahiran guys ya. Jadi kalau gitu Ece langsung pamit aja sekarang. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.